Bab 2157. Hanya menunggu. Bagaimana dia melakukannya? Luar biasa, pemanah itu tidak bisa menangkap gerakan Greyzeth. Luar biasa. Itu gerak kaki yang aneh. Beberapa tetua menatap lebar, beberapa tidak berani percaya. Greyzeth menyapu dengan mudah dan masuk ke hutan. Sekelompok dari mereka telah berhenti di sini untuk waktu yang lama. Tetapi begitu Greyzeth datang, dia langsung menerobos. Kekuatan macam apa ini? Tidak, bahkan meski seni bela diri itu kuat, mereka mungkin tidak dapat memiliki keterampilan tubuh semacam ini. Greyzeth benar-benar luar biasa. Mereka tidak tahu, bahkan jika saudara Zen mereka ada di sini, mereka juga dapat dengan mudah menghindarinya. Karena mereka telah menerima pelatihan, terutama pelatihan reaksi kesadaran. Jangankan pemanah, bahkan peluru, mereka memiliki kemampuan reaksi yang cukup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Ranggazeko melirik Arya Yuga dan bertanya. Greyzeth lolos, bagaimana dengan mereka? Tunggu. Arya Yuga sama terkejutnya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan penilaiannya tentang Greyzeth. Tetapi setiap kali Greyzeth selalu mengejutkannya dan terus memberitahu dia bahwa tidak peduli seberapa tinggi dia masih meremehkan Greyzeth. Dengan cara ini, dia khawatir visinya tidak cukup untuk melihat batas Greyzeth. Greyzeth lewat, dia khawatir pemanah itu akan mendapat masalah. Mereka hanya harus menunggu, mereka hanya bisa menunggu. Di hutan di sisi yang berlawanan, pemanah tersembunyi itu terlihat sedikit muram. Dengan anak panah di punggungnya, hanya ada beberapa yang tersisa saat ini. Panah yang ditembakkan berturut-turut bahkan tidak menyentuh pakaian Greyzeth. Baginya, ini memalukan. Melihat Greyzeth telah datang dan masuk ke dalam hutan, dia segera bangkit dan bersiap untuk berpindah tempat. Sebagai ahli pembunuhan siluman, begitu posisinya terekspos, reaksi pertama secara alami adalah menggeser posisi. Namun, dia saat baru saja bangun dan mengambil 2 langkah, tiba-tiba ada suara menembus udara di telinganya. Dia tiba-tiba berbalik ke samping, mengguncang pergelangan tangannya, menggenggam belati, dan menebas dengan keras. Panah yang akan menembak melewati telinganya dipotong dan jatuh tepat di samping pinggangnya. Panah itu jatuh ke tanah, itu adalah panah yang baru saja dia tembakkan. "Siapa kau?" bentaknya, tapi tidak ada yang menjawabnya. Ada 3 anak panah lagi, melesat, pria itu mencibir, dan belati di tangannya bergetar hebat, memotong anak panah satu demi satu. Ini adalah panahnya sendiri, panah yang dia gunakan untuk membunuh, tetapi sekarang ingin membunuhnya. Ada suara lain yang menerobos udara, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pria itu melangkah sedikit, dan segera mundur beberapa langkah, melihat panah yang diarahkan ke kepalanya. "Rasakan!" Dia berteriak, pergelangan tangannya terbanting dengan kuat, dan panah itu langsung terbelah menjadi 2 bagian dari tengah. Lumayan kuat. Sebuah suara datang di telinganya, seolah-olah guntur, menyebabkan kepala pria itu hampir meledak dalam sekejap. Apakah ada seseorang di sekitar? Kapan dia datang ke sini? Dia tidak peduli tentang hal-hal lain, dia tanpa sadar mengayunkan belatinya, menikamnya ke sisinya, tetapi itu sia-sia. Di sini, saat embusan angin bertiup, mata pria itu tiba-tiba melebar. Suara itu berubah posisi, dan di belakangnya. Dia meraung dan berputar dengan cepat, sangat cekatan. Latihan seperti itu benar-benar sangat kuat. Di hutan gunung semacam ini, dia pasti bisa dianggap sebagai master, tapi yang dia temui hari ini adalah Greyzeth. Belati di tangannya telah gagal lagi. Pria itu hampir gila. Di mana dia? Dia belum pernah melihat seseorang dengan tubuh lebih cepat dari dirinya sendiri, ini tidak mungkin. Wow! Angin menderu, pria itu mundur beberapa langkah dan memastikan bahwa dia memiliki cara untuk lari,
tetapi suara di telinganya menghantam lagi, kali ini sangat cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bab 2158. Lumayan. Dia mendengar pukulan tinju, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memblokirnya, tetapi sebelum tangannya terangkat sepenuhnya, tinju itu telah jatuh dengan keras ke wajahnya. Bang! Momentum yang hebat. Pria itu langsung terbang. Hidungnya bengkok seketika dan darah memercik. Dia berteriak, mencoba berdiri dan melawan, tetapi begitu matanya terbuka, tinju lain menghantam. Bang! 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 Setelah 3 pukulan berturut-turut, kepalanya pusing, dan dia hampir pingsan. Bau darah mengiritasi hidungnya, dan hidungnya hancur. Jalan napas tersumbat oleh darah, membuatnya sulit bernapas dan seluruhnya wajah berlumuran darah. Kamu. Dia membuka matanya dengan paksa, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa Grey Z di depannya. Siapa kamu? Grey Z tidak menjawab, menjambak rambut pria itu dengan satu tangan dan menyeretnya langsung keluar, seperti menyeret anjing mati. Pria itu meronta, tetapi dia bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Grey Z menyeretnya keluar dari hutan, dan tanah di jalan yang dilalui berdarah. Di kejauhan, Penatua Rangga Zeko dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Grey Z, menyeret seseorang keluar dari hutan, dan menatap pria itu, dengan darah di wajahnya, berteriak seperti anjing, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Grey Z pergi ke hutan, butuh waktu kurang dari 10 menit, kan? Ini terlalu kuat. Hanya satu. Grey Z melemparkan orang ke depan mereka dan berkata dengan ringan. Kekuatannya tidak buruk, dia lumayan untuk penembak kelas 1. Dia tidak mengatakan bahwa jika orang ini dibawa kembali keluar gerbang dan dilatih dengan baik, dia pasti akan menjadi penembak jitu kelas 1. Kamu. Pria itu mengangkat wajahnya dan berbicara sedikit samar. Darah di mulut dan hidungnya semakin banyak. Di Sekte Pintu Langit, dia adalah penembak top di jajarannya. Di mulut Grey Z, apakah dia hanya lumayan saja? Dia sangat malu tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Dia baru saja ditundukkan oleh Grey Z, dan memang tidak ada peluang untuk melawan. Ikat. Penatua Rangga Zeko menggertakkan giginya. Anak ini membunuh beberapa muridku, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Grey Z tidak berkata apa-apa, menoleh dan melirik Arya Yuga dan yang lainnya. Oke, jangan buang waktu, kamu bisa naik gunung sekarang dan mencoba yang terbaik untuk menghadapi Ginting Hugo. Bagaimana denganmu? Arya Yuga mendengar arti kata-kata Grey Z. Aku akan pergi sendiri. Grey Z menyipitkan matanya. Menyelamatkan orang atau berperang? Sebaiknya kalian bersiap. Itu adalah hasil terburuk, tetapi begitu itu terjadi, Grey Z tidak akan peduli. Dia akan bertarung ketika pertarungan dibutuhkan karena dia tidak pernah takut bertarung. Sebaliknya, dia sendiri adalah dewa perang. Setelah itu, Grey Z memasuki hutan lagi, dan segera menghilang. Pergi. Arya Yuga tidak ragu-ragu, dan segera mengangguk. Naik gunung sekarang. Pergi. Penatua Rangga Zeko juga memerintahkan. Orang-orang dari 2 sekte besar bergegas menuju gunung. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah setengah jam, semua orang keluar dari gerbang Sekte Pintu Langit. Di pintu, orang-orang menjaga, melengkungkan busur dan menembakkan anak panah. Mereka sudah siap untuk waktu yang lama. Melihat panah tajam yang ditujukan ke kerumunan, Penatua Rangga Zeko tampak serius. Ginting Hugo. Dia berteriak keras, seperti guntur. Apakah kamu ingin membuat bagian dalam gerbang gunung menjadi kacau? Sadarlah. Suara itu bergulir, ada jawaban, itu suara Ginting Hugo.
Hahaha, sadar. Ginting Hugo tertawa, suaranya berangsur-angsur mendekat. Jika aku kembali dan menoleh ke belakang, yang bisa kulihat bukanlah pantai, tapi jurang yang tak berujung. Sosoknya muncul, seperti angin, dengan cepat datang, melihat Arya Yuga juga datang, dan mencibir. Rangga Zeko, jika kamu membunuh Arya Yuga di sampingmu dan membunuh semua orang di Sekte Gunung Hijau, maka, aku bisa memikirkannya dan melihat ke belakang lagi.